Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Kasiasumo Ismoro, saya dari Prodi Sistem Informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang diberikan dari mata kuliah kewirausahaan. Kalau kita lihat berdasarkan soal di sini, nomor 1 ini buatlah video presentasi maksimal 10 menit yang memaparkan hasil bisnis yang telah dijalankan. Jika sedang tidak menjelaskan bisnis, boleh membuat skema dengan menggunakan merek dagang lain yang sudah ada di pasaran dan mengambil hasil bisnisnya dari berbagai sumber internet. Jelaskan jumlah produk yang terjual, keuntungan atau kerugian yang diperoleh, kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangan usaha ke depan. Tambahan refleksi pribadi atas merek dagang yang dijelaskan. Ya, dengan soal tersebut memiliki beberapa kriteria penilaian. Oke, jadi untuk penjelasan kali ini kebetulan saya memiliki usaha sendiri yang dimana usaha tersebut di bidang pertanian, yang pasti itu di perikanan juga gitu. Maka dari itu kita langsung saja ke slide-nya ya. Oke. Budidaya ikan lele konsumsi, sistem konvensional kolam terpal. Ini adalah usaha saya yang sudah sempat saya jalani, namun saat ini memang sedang vakum dulu dikarenakan waktu dan kondisi yang masih belum relevan. Usaha ini bernama Abbas Family, yang dimana saya pada saat itu belajar untuk membudidaya lele untuk konsumsi. Jadi ya ada banyak pelajaran di sana, dan sejujurnya saya tidak mengalami kapok untuk memulai lagi gitu. Nah, eh, singkat saja mungkin saya mendeskripsikan bisnis saya ini, bahwasannya bisnis saya ini bergerak dalam budidaya ikannya itu ikan lele. Kalau ini ada gambarnya ikan nila ya, atau ikan mas, saya ikan lele gitu kan. Lelenya juga lele konsumsi dengan menggunakan sistem kolam terpal. Dengan kenapa saya menggunakan kolam terpal gitu kan, dan kenapa saya juga memilih lele itu sebagai komoditas utama bisnis ini gitu kan. Yang pertama, kolam terpal tuh jauh lebih pasti ketika panen itu tahu jumlah yang keambil berapa, yang mati berapa gitu, yang tidak yang tidak kejual itu berapa, karena memang tidak ada sistem yang menurut saya nih asumsinya tidak ada yang bocor, karena kan bisa kalau kolam tanah itu kan kadang lele itu suka ngumpet di tanah apa gimana, itu tuh kolam terpal meminimalisir itu. Dan yang kedua adalah eh, dia bisa sesuai bentuknya terlihat rapih juga gitu ya. Dan disinilah ya, tapi ada beberapa kekurangan juga, yang dimana terpal juga ada masa umurnya gitu, dan itu kan menjadi budget cost lagi kan ya. Nah, selain saya memilih alasan kolam terpal, kenapa saya memilih budidaya lele ini sebagai komoditas bisnis saya, yaitu biaya pemeliharaan yang relatif rendah. Lele itu membutuhkan biaya perawatan yang minimal dan tidak rumit ya. Memang benar, ini di sini benar banget gitu kan. Dan tingkat pertumbuhannya cepat gitu. Ikan lele itu tumbuh dalam waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Dan hal itu memungkinkan sangat panen dengan cepat gitu ya. Nah, tapi dengan seperti itu tuh ada juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yang harus kita konsistenin. Oke, nanti saya bahas di slide selanjutnya. Skala usaha ini dimulai dari skala kecil ya hingga menengah ya, sesuai dengan model yang saya miliki tentunya. Jadi saya juga nggak mau memaksakan. Awalnya saya coba untuk belajar tebar 1.000 ekor sampai ke 10.000, bahkan sampai ke 100.000 dan lain-lain ya. Tapi untuk kasus kali ini saya memberikan bahwasannya mencerminkan usaha, membangun usaha di awal sih. Jadi soal modal nanti perhitungannya itu sekiranya harga basic di awal gitu. Dan lokasi saya ini, usaha saya ini berada di Kota Cimahi yang memiliki akses air yang cukup dan mendukung untuk kelancaran proses budidaya. Itu mungkin singkatan aja sekilas dari deskripsi bisnis saya yang bernama Abbas Family. A ini Abah, B ini Bayu, A itu Arman, S itu Iyas, saya Iyas namanya. Kayak gitu. Itu ini aja. Nah, dengan deskripsi bisnis saya tadi itu kurang lebih ini memiliki proses bisnis seperti ini ya. Jadi memang ada beberapa tipikal untuk budidaya lele itu sendiri, yaitu dimulai dari pembibitan ya, konsumsi, sampai dia perindukan, bahkan sampai dia ke pemancingan juga gitu kan. Nah, saya ini ada di level kedua, itu lele konsumsi, karena memang saya kebetulan sangat suka lele, jadi ya saya pengen aja gitu
tahu lele itu sekotor apa gitu kan, dan bagaimana cara berkembang biaknya. Jadi ya saya milih konsumsi juga. Dan lagi-lagi lele konsumsi ini paling ibaratnya aktif lah ya. Kalau kita lihat di pinggir jalan itu sangat banyak pecel lele, tukang pecel lele kayak gitu lah ya. Artinya kan demand lele juga nggak begitu sedikit. Harusnya dia tetap ada yang suka lele, walaupun kan lele apa namanya terbilang jorok pakannya dan lain-lain. Cuman dengan itulah saya membudidaya lele sendiri. Tadinya saya ingin mematahkan paradigma tersebut gitu, bahwasannya lele itu tidak jorok, karena memang secara gizi zatnya lele itu memiliki protein yang cukup tinggi gitu. Namun dalam proses apa dulu gitu kan, serta pakannya itu bagaimana gitu kan. Kalau untuk saya sih waktu itu sempat atau memang diharuskan lele itu bersih pakan ya, minimal ya pelet dan lain-lain. Tapi dengan pakan seperti itu artinya costing kita itu semakin menipis gitu, karena memang habitat lele sesungguhnya adalah memakan makan yang bau amis gitu kan dan lain-lain. Itu memang sudah habitatnya. Oke, kita jadi kemana-mana. Maksudnya ini sekilas proses bisnis yang saya sudah jalani waktu itu. Kalau bisa kita lihat di sini, saya mempersiapkan kolam. Itu saya juga dapat memilih tipe kolam saya. Tipe kolam saya itu ada terpal ya, terpal. Selain itu juga saya memastikan kualitas air itu seperti apa gitu. Kalau kata orang, lele itu bisa hidup di spitting, lele itu bisa hidup di got, lele itu bisa hidup di air manapun. Tapi nyatanya kalau kita untuk kelas budidaya seperti ini, ternyata yang paling berdampak awal itu pondasinya adalah kualitas air. Jadi percuma ketika kita memiliki usaha dan budidaya lele ini gitu kan dengan kualitas air yang cukup buruk, itu tidak akan ada potensi untuk lele dapat berkembang biak gitu kan. Itu dalam persiapan kolamnya. Setelah persiapan kolam itu, maka saya ada di fase pembelian bibit, yang dimana bibit ini itu menjadi pondasi awal untuk bisa panen saya nanti gitu. Artinya saya harus memilih bibit ini yang seukuran sekiranya itu 3 bulan dapat tumbuh besar gitu kan. Dan dalam pembelian bibit ini itu ada perhitungan juga per bibit ekor harga berapa, sampai nanti target mungkin per panen itu sekilo itu harus ada berapa ekor gitu kan. Nah setelah pembelian bibit sudah dibeli dan sudah di dalam kolam kita, maka itu ada proses pemeliharaan. Proses pemeliharaan ini juga tidak gampang dan tidak semudah itu gitu. Lele itu cukup manja juga gitu. Jadi ya kita harus memantau setiap hari, sehingga ya kita juga dapat tahu perkembangbiakan lele itu sejauh mana gitu kan. Kalau kita ngediemin, kadang lele juga ngediemin kita gitu. Dia pengen disayang gitu kan, segala macam. Nah, tidak lupa di saat pemeliharaan ini memang hal ini adalah hal yang terpenting, karena kalau kita bilang lele itu adalah kanibal, benar memang kanibal. Dan setiap tebar padatnya lele itu dia tidak peduli bahwasannya dia itu siapa dan mengapa gitu. Intinya kalau dia lebih kecil dari saya, ya udah saya makan gitu itu lele. Makanya pada saat pemeliharaan itu sekitar 2 atau 3 mingguan ya, disitulah kita ada yang namanya pensortiran gitu kan. Dengan pensortiran itu adalah kita dapat memisahkan kolam ya, pemisahan ikan setiap kolamnya gitu. Kalau misalkan masih belum lolos juga, maka dia akan terus dipelihara sampai berkembang biak untuk dari ukuran yang sudah ditargetkan sebelumnya. Tapi kalau udah ada, maka kita segera pisahkan gitu, karena khawatir ketika kita sebar 1000 ekor ternyata lele itu tuh malah mengurangi karena memang ada kanibal gitu. Karena itulah mungkin dari pemeliharaan sampai proses sortir, sehingga itu akan mendukung di fase panen gitu kan. Nah sebenarnya dalam fase-fase ini itu selanjutnya kita bisa memasarkan produk kita itu sampai sejauh mana gitu. Sesepil aja mungkin kalau segmen lele yang saya sudah jalan ini adalah segmen ke kelas bandar. Artinya kalau bandar itu targetnya dia menjual lagi kepada yang ingin jual seperti ke pasar dan lain-lain itu. Karena dalam alurnya itu ada bandar, ada pengepul, ada konsumsi sampai konsumsi benar-benar dia beli di pasar aja gitu kan. Jadi ya saya ada di kelas bandarnya gitu. Dan informasi aja, lele itu memang jangan sampai takut nggak ada yang beli gitu, karena memang bahkan dari pemberi bibitnya juga itu yang bisa akan membeli kembali produk kita gitu. Jadi ya disitulah kita pinter-pinternya negosiasi kalau dalam kewirausahaan. Jadi ya disitulah kita pinter negosiasi. Dan itulah mungkin proses bisnis sekilas dari apa yang sudah saya pernah jalani gitu kan. Nah di sini ada proyeksi keuangan siklus 3 bulan. Saya ambil harga terdasar
yang dimana harga ini adalah mencerminkan harga pada saat awal saya membangun usaha itu gitu kan. Kalau kita lihat pendapatan jumlah ikan terjual itu sekitar 10.000 ekor ya, karena saya membeli 10.000 ekor awalnya. Ini katakan eksak saja hasilnya gitu, karena memang realita lapang itu kadang bisa rugi, bisa bisa enggak gitu, atau bisa ya bisa rugi atau bisa enggak gitu aja. Kalau untung sih mungkin ya itu bonus lah ya, segala macam. Nah kalau kita lihat di sini jumlah ikan terjual itu sekitar 10.000, dan per ekor itu kalau saya punya target 1 ekor 10 ekor 1 kilo 10 ekor, maka per ekor itu 200 gram, maka di total itu 1000 kilogram. Nah kalau misalkan kita beli biaya awalnya bibit ikannya itu dengan 10 ekor, per ekor itu sekitar 300 perak, yang dimana kalau saya sudah keluarkan sebagai budget costingnya itu sekitar 3 jutaan. Dan untuk pakannya itu memang cukup agak boros di sini. Ini saya kasih 5 jutaan, peralatan operasional 1,5 juta, dan peralatan operasional ini sebenarnya kedepannya bisa dibutuhkan bisa enggak gitu ya, karena inilah yang buat beli serokan lah atau buat apapun itulah untuk mendukung kelancaran keperkembangbiakan lele ini seperti apa gitu kan. Dan sehingga pada saat saya mencoba 10.000 ekor ini mendapatkan total biaya, mengeluarkan total biaya 9,5 juta gitu, 9,5 juta. Dan dengan saya menjual bolele itu harganya berapa, 17.000 katakan gitu kan per ekornya gitu kan, itu nanti mungkin akan menjadi keuntungan bersihnya sekitar 7,5 juta gitu loh. Nah itulah mungkin yang bisa kita gambarkan gitu. Makanya di sini ini datanya saya masking karena memang ini agak sedikit sensitif juga, jadi ya sekitar segitu saja lah mungkin perhitungan pola untuk perhitungan budidaya lele ini dalam siklus 3 bulan ya. Nah, tantangan kendalanya nih dalam melihara lele ini gitu. Kalau kita lihat sini ada beberapa poin kendala yang dimana kualitas air. Nah, kualitas air ini merupakan tantangan utama karena sangat sensitif ternyata ya terhadap perubahan kualitas air. Pengawasan pH, suhu, dan kadar oksigen itu sangat penting tentunya. Ketika kita nyebar padat pada satu kolam, lele itu butuh yang namanya oksigen juga, otomatis dengan kualitas air yang buruk itu akan memperlama keberkembangbiakan lele itu seperti apa. Terus ada juga kita harus sadar bahwasannya ikan juga punya penyakit, dan lele ini sangat rentan terhadap penyakit seperti bakteri atau jamur. Kalau mungkin pernah lihat itu ada yang namanya mulutnya tuh putih atau ngegantung gini gitu ke atas, itu ya itu lele sedang sakit gitu kan. Dan itu harus segera diatasi. Dan ketika misalkan tidak diatasi itu akan kadang menular dengan rekan lainnya gitu ya, dan mengurangi kualitas jumlah panen. Terus juga kita juga harus sadar bahwasannya harga lele itu ada harga petani lah ya, kita itu jatuhnya petani yang dimana kita akan mengalami fluktuasi harga berdasarkan supply and demand gitu kan. Kenapa saya juga memilih lele ini di Kota Cimahi, karena memang uh, supply and demandnya masih wajar lah ya, supaya masih kurang, demandnya masih stabil gitu kan. Makanya kita harus sadar ke situ juga. Dengan selanjutnya adalah kendala di modal awal. Memang kalau kita lihat dari berdasarkan budget per 3 bulan tadi ini, itu memang ya artinya kita bisa asumsikan semakin banyak kolam, semakin banyak kita pengalaman, nanti semakin banyak juga keuntungan yang kita dapat. Maka dari itu kita perlu yang namanya modal cukup besar juga untuk bisa membudidaya lele ini gitu kan. Nah, selanjutnya, nah ini peluang-peluang usaha yang saya dapatkan selama saya membudidaya ini adalah yang namanya diversifikasi produk untuk mengembangkan produk olahan ikan. Seperti nugget lele, kerupuk lele, atau abon lele yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan menarik pasar yang lebih luas. Jadi kan kalau setiap panen itu pasti aja lele ada yang kecil-kecil, dan itu akan dijadikan abon produk-produk olahan lainnya gitu kan. Atau bahkan memang kita langsung jual lele namanya lele let's go gitu kan, lele siap goreng, yang dimana itu bisa berdasarkan segmen orang tua yang malas masak atau anak usia malas masak, itu cukup udah beli produk kita itu udah tinggal masuk aja gitu, kita tinggal kayak masak nugget aja gitu kan. Terus yang kedua juga ada sistem bioflok ini mengadopsi sistem yang lebih efisien dalam penggunaan air dan pakan. Terus tentunya ini sangat ramah lingkungan karena memang dia tebar padat dengan dimensi kolam yang cukup tidak begitu besar, tapi dia siklus airnya itu jalan gitu, dan dia juga tidak kotor juga ya harusnya, dan dia lebih awet juga, lebih rapi lah kelihatannya gitu loh. Nah, tentu juga kita jangan sampai lupa itu kemitraan menjalin kemitraan itu sangat penting ya, seperti di restoran atau di tengkulak pasar dan lain-lain, itu sangat penting. Artinya kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa produk yang kita tawarkan itu dapat bisa dipercaya. Ketika kita punya target sekilo 10 ya, sekilo 10 sampai seairnya gitu,
sampai sampai selama kita usaha sekitar 10 aja gitu, 10 ekor maksud saya. Jadi jangan sampai kayak oh naik turun itu biasanya sih ya hancur aja gitu kan, pasarnya gitu kan. Nah, dengan sempat saya usaha lele itu ya mungkin saya menjadi refleksi diri ya kan. Melalui perjalanan bisnis ini saya juga banyak belajar tentang pentingnya manajemen yang baik gitu, perencanaan yang matang dan pengelolaan uang yang hati-hati banget ini gitu kan. Meskipun pada awalnya saya mengalami kerugian ya, saya belajar untuk mengelola biaya dengan lebih efisien gitu ya. Ya target itu mungkin pertama waktu itu saya pernah 5 kintal tapi ternyata kurang dari 1 kintal gitu. Itu sebenarnya pelajaran yang sangat-sangat berarti gitu kan. Terus pelajaran yang diperoleh juga itu ketekunan dan konsistensi itu dalam menjalankan usaha sangat penting ya. Kalau kita nggak konsisten ya itu udah ya yang dikembangkan akan menjauh begitu saja gitu kan. Terus juga dan itu tadi dia, kalau kita bilang lele itu bisa hidup kapan aja, lele gampang, ternyata memang perlu dipantau juga gitu kan, karena memang dia juga butuh diperhatikan terhadap terutama kualitas air gitu dan kesehatan ikannya seperti apa gitu kan. Terus juga pantang menganggap ringan dari masa kecil, kalau misalkan oh lele mah makan apa aja bisa gitu, lele mah kuat gini, jangan sampai. Ternyata memang kalau kita dalam kelas budidaya ini itu banyak ternyata hal-hal yang nggak mungkin terjadi itu akan terjadi gitu kan. Dan dengan seperti itu saya mendapat pelajaran, saya berencana ke depan untuk mengimplementasikan sistem bioflok rencananya, semoga aja ya, untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hasil panen. Jadi ya saya ingin tebar padat tadi yang saya sudah bicarakan, terus juga siklus airnya juga oke gitu kan, itu lele perkembangbiakan juga semakin teratur gitu kan. Saya juga ingin memperkenalkan produk olahan lele ini yang memiliki nilai jual lebih tinggi ya, serta mengembangkan kemitraan dengan lebih banyak uh, di restoran atau warung makan ya. Mungkin saya juga akan tebar di online shop ya, karena penyesuaian adaptasi bisnis model sekarang itu kan memang serba digital gitu kan ya. Itu dari refleksi diri saya, mungkin itu saja dari sekian pemaparan saya terkait usaha saya ini, bisnis budidaya lele konsumsi yang saya jalankan ini, termasuk proyeksi keuangan, kendala yang dihadapi serta peluang pengembangan yang saya lihat ke depannya gitu ya. Saya berharap usaha ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi saya serta masyarakat sekitar ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya yang diberikan untuk memperakkan bisnis ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.